Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat eh, grafik menggunakan ring dinamis, yang mana nanti data ini akan selalu diupdate dan grafiknya akan mengikuti tabel yang ada dan akan kita isi sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini contohnya, kita bisa melihat. Nah, maka di sini akan terjadi peningkatan seperti ini. Kita tambahkan lagi contoh kemudian, misalnya 1 2 3, di sini 2 3 4, di sini misalnya 89. Maka akan terjadi perubahan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, sekarang kita akan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya siapkan di dalam layar kaca Anda. Pertama, kita memilih formulas. Kemudian di sini ada name manager. Nah, karena di sini saya sudah membuat, maka nanti bisa mencontek rumusnya itu dari sini. Nah, di sini saya menjelaskan offset fungsinya untuk menggeser atau merubah ukuran sebuah ring data. Kemudian sel dasar, di sini sel dasar itu sheet 3 ini, artinya yang akan kita lakukan modifikasi berupa sheet 3. Tetapi karena kita menggunakan sheet yang bernama data, maka ini harus kita rubah menjadi seperti ini. Jadi sekarang kita akan merubah sheet data ini sebagai data yang akan kita lakukan modifikasi. Ini data itu adalah sel dasarnya. Kemudian di sini ada satu jumlah baris geser. Jadi sel acuan pada header, maka rank akhir umumnya akan bergeser satu baris ke bawah dari sel dasar. Kemudian jumlah kolom, karena kita tidak akan merubah kolom, maka di sini dirubah menjadi 0. Kemudian konta di sini fungsinya untuk menghitung sel yang tidak kosong pada ring data. Jadi kita akan menghitung sel yang tidak kosong. Nah, kalau yang kosong nanti kita menghitung menggunakan formula yang berbeda, yaitu count. Nah, kemudian kenapa di sini ada minus 1? Karena kolom header juga ikut terhitung sebagai teks. Oke. Kemudian di sebelahnya itu jumlah lebar kolom menyesuaikan kebutuhan dan bersifat opsional. Apabila kita ingin mengosongkan boleh. Nah, sekarang kita buat satu saja. Kemudian dari persamaan ini nanti kita masukkan ke dalam ring seperti ini. Nah, untuk menguji apakah formula yang kita masukkan ini sudah benar atau belum, tinggal kita klik seperti ini, maka akan muncul tampilan garis putus-putus di layar kaca Anda ini. Begitu juga dengan yang temperatur akhir. Bisa kita klik di sini, nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik lagi di sini, kita buktikan bahwa formula yang kita gunakan untuk membuat ring dinamis ini sudah benar. Nah, data ini bisa kita edit. Misalnya datanya CPX. Saya mengambil dari headernya CPX. Kemudian, ini datanya. Kalau misalnya kita sudah rasa benar, tinggal kita klik OK. Atau kalau tidak mau melakukan modifikasi, tinggal klik cancel. Begitu juga dengan yang seterusnya. Nah, jadi pertama kita membuat ring dinamis berupa sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X-nya itu adalah temperatur akhir dan sumbu Y-nya itu adalah CPX. Oke, setelah kita membuat name manager, maka tinggal kita close. Selanjutnya, formula di atas adalah untuk membuat ring dinamik. Nah, grafik akan berubah bila ada data yang ditambah atau yang dikurangi. Kita anggap misalnya kita merubah data ini, kita kurangi seperti ini. Nah, maka data akan berubah. Begitu juga dengan data yang akan kita edit. Ini tidak akan berubah.
Nah, kita coba cek di datanya, ini semuanya akan berubah. Kita rubah yang signifikan, misalnya kita jadikan ini 34, maka ini akan turun. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang data sini. 300, misalnya kita rubah menjadi 123 untuk temperaturnya. Atau misalnya kita rubah menjadi 1234. Nah, tuh akan berubah menjadi ini. Datanya 12.300. Oke, setelah kita paham, kita akan membuat tabel ini. Kita anggap hapus semua tabelnya, kemudian kita insert. Di sini ada tabel chart. Nah, ambil aja semua jenis, nggak apa-apa. Ambil seperti ini, kita susun. Kemudian kita klik kanan, select change tipe chartnya. Tadi kita menggunakan kolom, sekarang kita ganti menjadi line. Nah, ini kita pilih, kita klik OK, klik kanan kembali, kemudian select data. Nah, kita ikutin yang langkah nomor 6 di sini. Klik kiri add ini nih. Klik add, kemudian judulnya diberikan, biarkan kosong saja. Kemudian sumber nanti akan kita gunakan. Nah, ini sama dengan, karena nama sheet kita itu adalah data, maka ketikkan saja data dengan huruf besar tentunya. Data, kemudian tanda seru. Kemudian kita tekan F3 untuk memunculkan nama ring yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang sudah muncul, kita pilih CPX. Nah, klik OK, klik OK. Selanjutnya, bagian edit, klik edit, kemudian masukkan samaan sama dengan data, tanda seru, kemudian tekan F3, pilih tem akhir, klik OK, klik OK. Maka datanya sudah jadi seperti ini. Oke, nah sekarang grafik ini harus kita rubah namanya. Yang tadi itu adalah chart 4, sedangkan di kode kita itu menggunakan chart 3 di sini. Nah, jadi harus kita rubah sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini kita rubah chart 4 ini menjadi chart 3. Hapus, ganti menjadi 3, enter. Nah, maka sekarang sudah berubah menjadi 3. Kemudian kita kembali ke kodenya. Di sini ada, kita ganti menjadi 3. Ini rubah menjadi 3. Oke. Sekarang kita simpan. Setelah langkah semuanya kita ikutin, tinggal kita tekan tombolnya, tekan grafiknya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tuh. Jadi sini sudah 12.300 sama kayak ini. Sekarang kalau kita rubah misalnya ini menjadi 14.000. Kemudian ini 253. Kemudian di sini menjadi 79. Nah, sekarang berubah seperti ini. Kita tampilkan grafiknya. Nah, jadi sekarang sudah berhasil kita menampilkan grafik menggunakan data tabel yang selalu berubah ketika terjadi pengurangan atau penambahan data grafik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi data yang akan kita buat ini menggunakan data ini. Offset data D310 konta data DD negatif 1,1. Nah, data ini kita copy saja. Nanti para pemirsa bisa melihat di sini. Kemudian formulas name manager kita bikin baru. Misalnya contohnya ada contoh saja. Contoh. Nah, ini skupnya workbook. Kemudian ini kita klik saja di sini. Nah, pastikan di sini
dan pastikan ini berhasil dengan cara mengklik bagian sini. Kalau dia sudah menampilkan garis putus-putus, maka datanya sudah berhasil. Kalau misalnya kita klik di sini tidak muncul, kita boleh memindahkan ke arah yang lain dulu. Sini. Nah, kita coba lagi masuk ke sini. Nah, sekarang ini sudah muncul garis putus-putus, artinya rank dinamis kita sudah sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikianlah, jadi simple, tinggal kita bikin new. Nah, kasih nama, misalnya apa? PCX2 workbook, tetap biarkan saja, ini tinggal kita paste, ketik OK. PCX2 paste, start with a letter or underscore. Oke, kita coba cancel dulu ini. Di sini kita ambil new, coba XS, kita hapus, pastikan di sini, klik OK. Nah, sekarang sudah seperti ini. Jadi kita tinggal membuat nama, kemudian masukkan tabelnya itu di sini. Demikian untuk pembuatan ring dinamis.